Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan diskusi tentang domain 7 pada Anda Internasional 2018 sampai dengan 2020. Domain 7 merupakan suatu kelanjutan domain yang dekat menurut saya dengan domain 6 tentang persepsi diri. Kalau domain 7 ini berbicara tentang hubungan peran. Ya, nanti ada hubungan peran selaku caregiver, selaku anggota keluarga, dan bagaimana tentang performa peran ketika dia mengalami sakit. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu mengetahui diagnosis apa aja yang terdapat di domain 7 pada Nanda Internasional 2018-2020. Oke. Dalam domain 7 tentang hubungan peran, nanti ada 3 kelas ya. Kelas pertama tentang peran pemberi asuhan, kelas 2 tentang hubungan keluarga, kelas 3 tentang performa peran. Oke. Kita ambil beberapa contoh yang sering terjadi di klinik atau yang biasanya digunakan mahasiswa atau rekan sejawat ya. Pertama itu tentang ketegangan pemberi asuhan. Oke. Saya bacakan dulu definisinya biar jelas. Ketegangan pemberi asuhan di sini dapat diartikan yaitu kesulitan dalam melakukan peran memberi asuhan, harapan atau perilaku untuk keluarga atau orang terdekat yang lagi sakit. Artinya sudut pandangnya di sini adalah seorang caregiver terhadap pasien yang sakit, bukan fokusnya ke pasien ya. Karena asuhan keperawatan yang menjadi fokus asuhan bukan hanya tentang pasien yang sakit, tapi juga tentang keluarga yang memberikan asuhan kepada pasien. Nah, di sini ketegangan pemberi asuhan ini misalkan terjadi kelelahan secara fisik atau psikis terhadap keluarga tersebut. Kemudian penurunan dari income secara ekonomi karena harus merawat yang sakit tadi, atau kejenuhan, keletihan karena pasien mungkin yang diasuh ini tergolong penyakit kronik yang udah lama banget dirawatnya, entah itu di rumah sakit atau di rumah, sehingga anggota keluarga yang lain sebagai caregiver harus nungguin, harus ada di sisi orang yang lagi sakit tersebut. Pastinya akan memberikan ketegangan tersendiri, baik fisik atau psikologisnya begitu. Nah, itu biasanya yang ada di label diagnosis ketegangan pemberi asuhan. Bagaimana dengan hambatan menjadi orang tua? Ya, saya bacakan definisinya. Ketidakmampuan pengasuh primer untuk menciptakan, mempertahankan, atau memperbaiki lingkungan yang meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak atau bayinya. Nah, di sini sudut pandangnya adalah sebagai orang tua. Berarti misal terjadi sakit pada orang tua sehingga dia nggak bisa menjadi orang tua yang baik lah ke anaknya. Dalam artian baik ini ibaratnya mempunyai peran yang bagus ke anak, mempunyai memberi nafkah ke anaknya, atau ketika dia sakit, artinya peran ini akan menurun dan mungkin digantikan oleh orang lain. Nah, ini suatu hal yang sangat menjadi tekanan secara psikologis menurut saya. Itu tentang hambatan menjadi orang tua ya. Kemudian tentang hubungan keluarga. Misalkan nih tentang disfungsi proses keluarga. Saya bacakan dulu tentang definisinya ya. Fungsi keluarga gagal menyokong kesejahteraan anggotanya. Misalkan nih pengingkaran janji, kemudian saling menyalahkan, kekacauan, kemudian sering bertengkar di rumah ya, baik itu sama orang tua atau individu pasien dengan anggota keluarganya. Jadi istilahnya ada ketidakberfungsian proses keluarga di mana harusnya keluarga itu saling mensupport, saling mendukung, saling memberikan motivasi, masukan. Tapi pada kesempatan ini hal itu tidak terjadi sehingga disfungsi atau ketidakberfungsian proses keluarga yang harusnya berjalan dengan baik. Oke, kelas ketiga tentang performa peran. Di sini ada label diagnostiknya itu hambatan interaksi sosial. Nah, ini misal ada individu yang entah itu karena gangguan secara psikologis akibat fisiknya mungkin yang agak
tidak sesuai dengan harapan dia, sehingga dia menarik diri. Kita bacakan definisinya ya. Kurang atau kelebihan justru kuantitas atau tidak efektif secara kualitas pertukaran sosial. Artinya dia mempunyai kendala komunikasi. Misal. Kemudian konsep dirinya tadi terganggu. Misalkan juga ketiadaan orang terdekat sehingga dia enggak terkesan mau berhubungan dengan orang lain selain orang terdekatnya tadi, sehingga dia menarik diri. Ya, itu terkait dengan ciri-ciri dari hambatan interaksi sosial. Sebenarnya masih banyak label diagnostik yang lain, tapi di sini saya mencoba memilihkan beberapa item label diagnostik yang biasanya sering dipakai oleh teman-teman mahasiswa atau sejawat di klinik. Semoga video kali ini bermanfaat untuk semua. Kita lanjut lagi nanti di video ke-8 atau domain 8. Terima kasih. Semoga bermanfaat.